Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau memelihara balam, balam diberi makan dengan belalang. Mana cakapnya ini? Kita ulang ya. Kalau mau memelihara balam, balam diberi makan dengan belalang. Kalau ada ibu yang tidak menjawab salam, mudah-mudahan suaminya hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak ibu takut kehilangan suami, Pak. Betul kan, Bu? Betul. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat allazi ahlil fadaili wal karamat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Apa kabar kita semua? Sehat? Badan sehat, Bu? Sehat. Hati sehat, Pak? Kantong sehat, Bu? Wah, banyak duit orangnya, masukkanlah. Mana? Masukkan situ. Nanti dihitung, kita umumkan berapa jumlahnya yang terkumpul. Untuk apa tadi, Ustaz? Untuk wakaf Al-Quran. Kita hitung nanti. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sama-sama kita hormati Kepala Desa, yang sama-sama kita hormati Pak Kadus, yang sama-sama kita hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh jamaah yang hadir. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang datang siang ini diampunkan dosanya oleh Allah, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya. Yang belum bertemu jodoh segera bertemu. Banyak yang amin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Ada seorang ulama mengatakan, apa kata seorang ulama? Namanya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Siapa namanya, Bu? Pokoknya itu aja lah. Apa kata Ustaz? Itu aja lah. Ya. Apa kata Syekh Mutawalli Asy'arawi? Nikmat yang paling besar dalam hidup ini adalah nikmat sehat. Puncak dari segala kenikmatan adalah iman. Dan ada lagi ulama lain yang mengatakan, namanya Imam Al-Husairi. Kenal, Bu? Saya pun tidak. Cuma saya tahu aja lah ya. Siapa namanya tadi, Bu? Saya tahu, ingat. Apa kata Imam Al-Husairi? Jangan pernah lihat bentuknya nikmat itu, tapi lihatlah siapa yang memberi. Contoh nih, Bu, contoh ya. Ibu pergi ke pajak. Orang Medan sebut pajak.
orang Payakumbuh, tempat kampung saya nyebut pasar. Datang orang Medan ke Payakumbuh, ke kampung saya. Bang, ya. Di mana pajak di sini, Bang? Diantarnya ke kantor pajak. Bingung kawan tuh. Di sini pasar jalan raya kan? Nah. Datanglah ibu ke pajak membeli jilbab. Ini sebelum maulid nih, Bu, sebelum maulid. Datang ibu ke pasar, ke pajak, beli jilbab baru. Bagus jilbabnya, cantik. Kan cantik jilbab kan? Ibu mau yang beli yang tak cantik? Tidak. Setelah dibeli, dipakai, dibawa maulid pengajian. Ternyata kawan yang sebelah duduk samping ibu pakai jilbab baru. Kira-kira dalam pikiran ibu apa? Kawan dibeli juga lebih bagus dari awak. Itu kan? Muncul pertanyaan, kak, di mana kau beli? Kak, berapa kau beli kemarin? Tapi sekarang orang beli apapun tak dipajak lagi. Di mana? Online shop. Betul kan, Bu? Maka kalau kita lihat bentuk jilbab itu pasti akan kita bandingkan. Tapi kalau kita melihat siapa yang memberi, maka bersyukur. Jelas? Salawat dan salam kita doakan kepada Allah agar disampaikan kepada junjungan umat manusia, yakninya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Seluruhnya angkat tangan, berselawat kita. Siapkan kamera. Angkat tangan dulu. Tapi jangan lihat ke sebelah ya, Bu. Kawan ibu itu tak mati tadi. Angkat. Mana? Lambaikan tangan. Udahlah, turunkanlah, Bu. Makin masam baunya nanti. Aku ceramah tak lama-lama, cuma sampai selesai aja. Tak panjang-panjang ya, Bu. Kenapa Ustaz tak mau panjang ceramah? Ada sebuah penyakit namanya insomnia. Tahu Ibu? Tak bisa tidur. Berobat ke rumah sakit karena tak bisa tidur. Pak dokter, iya. Kenapa, Bu? Aku udah 3 bulan tak tidur nih, Pak dokter. Terus apalah solusinya, Pak dokter? Dikasih obat. Ini obat, Bu, minumlah ya. Diminum 3 bulan tak sembuh. Datang ke dokter lain. Karena dokter itu tak manjur. Pak dokter, ya, saya sudah 6 bulan tak tidur. Dikasih obat lagi. Obat itu obat tidur. Diminum obat 3 bulan
kunjung sembuh. Akhirnya karena sudah 10 bulan tak sembuh, datang Ustaz. Ustaz itu muda dari Payakumbuh. Nama Ustaz itu Zikra Maulana. Akunnya Ustaz Zikra Maulana official. Jangan lupa follow. Bertanyalah ibu nih, Ustaz, ya ada gosip dikit nih Ustaz. Ayah, apalah gosip ibu nih? Saya sudah setahun tak tidur nih Pak Ustaz. Terus apa solusinya? Simpel lah itu, kata Ustaz. Gimana lah Ustaz? Tak perlu keluar biaya, tak perlu ke rumah sakit, tak perlu lelah-lelah capek-capek keluar cari obat. Terus Ustaz, ada 2. Pertama, datang hari Jumat jam 12 siang mendengarkan khatib berkhutbah. Yang kedua, datang saat Ustaz pengajian. Iya loh Ustaz. Belum Ustaz tuh naik ke atas mimbar, belum Ustaz tuh assalamualaikum, udah enak tidur kawan tuh di belakang. Saking kan enaknya tidur, telungkup ke sajadah, berserak-serak. Makanya Ustaz tak mau panjang-panjang, saya tak panjang tausiah. Cukup dalam beberapa menit saja, atau 40-50 menit, paling lama 1 jam. Jelas kan Bu? Jelas. Semuanya harus jelas. Kalau ada yang tak jelas, dia tidur tuh. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama, milad, maulid. Apa maulid? Bu, apa maulid dulu? Entahlah Ustaz, dulu kata orang maulid juga ketawa. Udah maulid dari dulu Ustaz, tak usah saya tanya ke kami. Ayalah, maulid, milad adalah lahir. Kalau kita sebut ulang tahun, ibu buat ulang tahun Bu? Tidak, memang tidak. Udah diintai malaikat maut. Apalagi yang mau ulang tahun kan? Dibuat ulang tahun anak, dibeli kue. Sering Bu? Sering kata ibu. Dibelikan kue besar, ditaruh di atas meja. Rupanya teh datang. Entah anak gadis yang ngantar tadi dah tidak. Biasanya agak lain rasanya. Udah lah, diam aja lah Bu. Sampai mana cerita gitu? Aku kalau udah bahas anak gadis nih, hilang bahan awaknya Bu. Dibeli kue, ditaruh di atas meja, dibeli Ada orang Medan buat? Banyak. Ngaku aja lah kalian. Setelah itu ditiup lilin. Betul kan? Baru dipotong kue. Tahu ibu, tradisi siapa sebenarnya tiup lilin? Orang Nasrani menyembah Tuhannya, menyembah berhala, menyembah anak lembu. Dipasangkan api-api lilin, ditiup, dihembus. Kenapa umat Islam hari ini suka meniru tradisi orang Besok pulang dari sini sudah kusampaikan, siap berhenti untuk tiup lilin. Silahkan yang mau potong kue, potonglah, tak apa-apa. Silahkan yang mau makan-makan, silahkan buatlah, tak apa-apa. Tapi jangan tiru tradisi orang Jelas? Ada orang ulang tahun dibuat topi runcing.
biasanya guru TK nih. Kesinggung guru TK, disantetnya pelawak. Dibuat topi runcing. Tahu tradisi topi runcing itu siapa? Ini aku ceritakan sejarahnya. Dulu Islam pernah berkuasa di sebuah negeri namanya Andalusia. Ada yang tahu Andalusia? Di mana? Ada sebuah negeri namanya Andalusia. Sekarang Andalusia itu adalah negara Spanyol. Tahu? Kalian tahu? Tidak. Ini tahunya karena kan ada nonton bola kan? Ini aku ceritakan sejarah umat Islam ya. Negara Spanyol dulu Islam berkuasa, berabad-abad Islam menguasai, tapi dihancurkan oleh seorang perempuan bernama hilang lah. Dihancurkan oleh seorang perempuan namanya Isabella. Oh iya ya Ustaz. Kalau O-nya panjang ya. Isabella, apa dalam ungkapannya? Apa dalam pernyataannya? Siapa saja umat Islam yang tak pakai runcing, pakai topi runcing, yang tak mau keluar dari Islam, maka akan kusembelih, akan kupancung kepalanya. Dia yang menghancurkan Islam di situ. Dia yang membunuh orang Islam. Dia yang membantai umat Islam. Itu sejarah kelam umat Islam di Spanyol. Maka hari ini jangan lagi pakai topi runcing. Ini Ustaz tak cerita sejarah tak. Kalau cerita sejarah 1 jam tak cukup waktu kita, ya kan? Berapa tebalnya kitab Sirah Nabawiyah itu? Tahu ibu? Ada yang 1,5 meter, ada yang 1 meter panjangnya. Kapan lah kita selesai itu kan? Apalagi ibu ini udah lapar. Udah sarapan tadi? Belum? Udah, kami belum Islam lagi, isi lambung. Setelah ini akan ada makan bersama, tapi kayaknya di rumah masing-masing aja ya. Nah, siap tak pakai topi runcing? Guru TK siap? Rupanya tak datang pula guru TK. Awak udah capek-capek ngomong, tak datang dia. Alah, mati aja lah. Setelah itu ditiup trompet. Ada kan? Panjang trompet tuh, tut, tapi bukan kentut. Ditiup trompet. Tahu trompet itu tradisi siapa? Tahu? Itu tradisi orang Yahudi Israel. Mereka memanggil jemaat. Kalau kita jemaah, mereka jemaat. Dipanggillah jemaahnya untuk beribadah pakai trompet. Maka umat Islam jangan tiru itu lagi ya. Tinggalkanlah itu ya. Jangan mau dibodoh-bodohi oleh orang Yahudi ya. Setuju? Setuju? Kalian setuju deh? Tidak kata dia. Ini nampaknya ke ibu ada nih, nanti ke bapak lah setausiah ya. Itu poin yang pertama tentang ulang tahun milad atau maulid. Poin yang kedua, ini saya ke bapak dulu bu. Nanti cemburu mereka. Setuju ya? Nanti pulang ibu tuh.
Agak lain, agak grogi awak dekat Korea internasional ni dah. Apa kabar Pak? Sehat? Sehat? Dah, ini poin untuk Bapak. Tadi untuk Ibu mau menasihati anaknya. Sekarang untuk Bapak lagi ya. Ada seorang penulis buku. Penulis itu berasal dari barat Eropa. Ditulisnya buku tebal sejarah, lupa pula awak, 100 tokoh terhebat dan berpengaruh di dunia. Dan ditulis tokoh yang pertama adalah Rasulullah. Kenapa orang barat, non muslim, kafir, orang barat menulis buku sejarah 100 tokoh terhebat dan berpengaruh di dunia? Karena kepemimpinan. Kullukum ra'in, setiap kita adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati, dan setiap pemimpin akan ditanya, dituntut di hadapan Allah. Bapak sebagai ayah dalam keluarga, bapak sebagai suami kepala keluarga, rumah yang kecil itu bapak yang mimpin, istri bapak yang mimpin, anak bapak yang mimpin. Tapi yang masalah banyaklah suami ditakut sama istrinya. Betul Bu? Oh betul kata mereka Pak. Kadang-kadang kepala keluarga kita mesti bijak, kita mesti cerdas. Dan kadang-kadang adalah bapak yang suka melarang ibu pergi pengajian. Betul kan Bu? Betul. Adalah bapak ni yang suka melarang ibu untuk pergi maulid. Nah ini Bu, seandainya ada bapak yang melarang ibu pergi pengajian, yang salah bapak apa ibu? Bapak yang salah Pak. Seandainya ada bapak yang larang ibu, suami ibu yang tak izinkan ibu pergi maulid, yang salah bapak apa ibu? Ibu yang salah. Kenapa ibu yang salah? Salah pilih suami yang ibu. Betul kan? Ustaz ni adu-adu aja kami ni. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bapak bertanggung jawab nanti di hadapan Allah. Sab'atun yuzilluhumullah, ada 7 golongan orang yang mendapatkan pertolongan, naungan di hadapan Allah. Yauma la zilla illa zilluh, ketika itu tak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Yang pertama mendapatkan pertolongan, mendapatkan naungan adalah al-imamun adil, pemimpin yang adil. Maka adillah bapak. Adil maknanya luas, adil maknanya besar. Maka kita sebagai pemimpin harus adil. Nah itu yang poin kedua. Poin yang ketiga, Nabi itu Pak Bu, sebagai seorang pemimpin, dia memimpin di dunia ini dengan apa? Apakah dengan kecerdasannya? Tidak, tapi dengan akhlak. Orang-orang yang berakhlak, bagaimana sifat dan akhlak Rasulullah itu? Depannya ibu kipas sajalah, baunya ke kawan sebelah. Panas kan Bu? Aku pun panasnya. Bagaimana akhlak Nabi itu? Dulu Bu, dulu perempuan itu murah. Dulu perempuan itu dilecehkan, dihinakan, direndahkan. Dulu perempuan diperkosa. Tapi datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menaikkan derajat
perempuan, maka naiklah derajat perempuan, dimuliakan perempuan. Ada bapak memuliakan ibu-ibu? Tidak. Jujur kali ya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jaga kehormatan kita sebagai perempuan. Tapi biasanya perempuan dimanapun kampung, dimanapun daerah, dimanapun negeri, biasanya setiap kampung, setiap komplek adalah satu rumah tempat menggunjing. Tak ada di sini? Oh, ada. Oh. Dia adalah tempat rumah menggunjing. Yang digunjingkan kak ya, mbak ya. Tadi malam suami si Anu ketangkap sama janda. Tahu kalian. Digunjingkan, heboh satu kampung. Kenapa? Karena gosip. Ibu-ibu ini suka gosip nih pasti. Nah, iya. Bapak ini kurang suka gosip. Tapi ada juga bapak nih yang gunjing, menggosip. Betul kan Pak? Ibu ini semua mau digosipkan. Tapi bapak ini cuma satu mau digosipkan. Apa? Tengoklah janda ke jalan. Betul kan Pak? Ah, iya kata dia. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah berapa menit saya tahu siap? Setengah jam ya. Lanjut. Siap. Siap. Jangan nanti sebagian siap Ustaz, pokoknya siap, gas. Nanti baru pas Ustaz gas, kalian ya enak duduk. Aku berdiri lagi ya. Karena nampak kali orang masih muda kan. Walaupun tak ganteng. Walaupun tak ganteng, saya pernah masuk TV nih. Dah, kita lanjut. Siap lanjut Bu? Siap. Nanti jangan hilang fokus ibu tu. Satu dia tengok lagu kunang-kunang, mata dia tengok tiga, satu nampak. Ditanya sama orang nanti, mantap Ustaz pilihan itu tadi, keren dia. Apa kata Ustaz itu tadi? Entah apa loh kata dia begitu. Entah daun ubi tumbuk kata dia tadi, entah sampai belajar. Ibu ini langsung nuduh, belum makan lah Ustaz nih kayaknya. Memang belum. Makanya berapi-api menggas ceramahnya. Karena belum makan telah. Kalau udah makan, mau tidur aja bawaan kita. Setelah itu, poin yang pertama tadi, milad maulid ulang tahun. Yang kedua, pemimpin. Yang ketiga, hari ini akhlak rendah. Orang tak lagi berkarakter. Anak tak bersifat baik. Banyak kan? Di Medan, di Pesi pun banyak hilang. Besok orang-orang ini pun hilang sekalian. Betul kan? Jadi, kenapa akhlak mulai hilang? Kalau ada anak bapak, ibu yang susah diatur, susah diajari, yang salah orang tua apa anaknya? Ngaku aja lah kalian. Kenapa
otaknya susah diajari, otaknya susah diberi masukan, susah dinasehati. Ada beberapa penyebab. Yang pertama, mat'amuhu haram, makanan yang haram. Masrabuhu haram, minuman yang haram. Malbasuhu haram, pakaian yang haram. Maka kalau seandainya dikasih anak makanan haram, minuman haram, hasil judi, hasil jual narkoba, hasil jual ganja, hati-hatilah kalian, anak akan disesatkan oleh Allah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Memang tak semata Qur'an tadi, tapi tadilah kan. Bu, ibu mau anak ibu seperti Qur'an itu? Hah? Mau.